Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarain teman saya untuk tugas psikologi konsumen. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leni Ratlina, mahasiswa psikologi UIR. Dan ini teman saya. Silakan memperkenalkan diri. Hai, nama saya Kolbi Hasanah. Ya, maksudnya jelasin dulu usaha yang lagi diituin. Usaha yang lagi dilakukan sekarang yaitu jualan. Maksudnya jadi asisten dari toko ayah sendiri gitu. Ya ibaratnya anak yang punya toko ya guys, pasti tau lah pengeluaran, terus gimana-gimananya dalam toko itu gitu kan. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Gimana sih pendapat kamu tentang adanya virus COVID-19 ini? Pendapat tentang virus COVID-19 tentu sangat prihatin sekali ya, apalagi sudah banyak memakan korban sampai satu perharinya itu sekarang ini udah 1.000 orang yang terkena positif. Terus pendapat saya sih tentang COVID ini, semoga COVID ini cepat berlalu lah gitu, biar ekonomi juga lama-lama bakalan stabil. Apakah ada perbedaan yang kamu rasakan sebelum dan sesudah munculnya COVID ini terhadap ekonomi keluarga gitu? Tentu ada sih, sampai minta tolong untuk ngambil ke bank gitu, minjam buat pemutar modal, sedangkan banyak barang yang harus dibayar gitu loh. Paham nggak sih? Putaran buat di warung itu nggak ada gitu, jadi harus minjem ke cari modal ulang gitu kan. Pasti ada lah, karena kan orang WFH ya, work from home gitu, jadi sepi. Sekali-sekali aja gitu ramenya terasa. Terus setelah adanya COVID ini kan sebelumnya kan ada pekerja kan di warung kan. Nah itu setelah adanya COVID ini pekerja itu masih ada nggak atau mengurangi pekerja gitu? Kalau pekerja karyawan gitu ya, karyawannya di gitu. toko masih ada sih sampai sekarang. Cuman mereka keluar ya karena adanya urusan mereka masing-masing, bukan karena faktor dikeluarkan untuk memutus biaya pengeluaran. Jadi nggak ada ya, masih lengkap. Oh ya, kegiatan selama di rumah itu tuh apa aja gini, maksudnya selain jualan kegiatannya gitu selama pandemi ini? Iya. Nggak ada sih kalau kegiatan fullnya ya, pasti ya di toko. Kalau misalnya dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Kalau ya setelah dari jam 9 itu ya udah istirahat di rumah. Ya nggak ada lagi kegiatan-kegiatan lain. Ya emang itu pekerjaannya, apa lagi? Kan gini, apakah COVID ini mempengaruhi pendapatan di warung sangat besar? Maksudnya mempengaruhi, termasuk faktor terbesar enggak gitu loh selama ada COVID ini, menurun enggak gitu? Iya tentu ya, sangat ya, itulah disitulah sampai minjam modal ke bank untuk dapat putar modal lagi gitu. Berarti besar ya faktor sangat besar faktor dari gitu. COVID ini, dari pandemi ini. Gimana cara kamu menangani harga kebutuhan? Kan harga kebutuhan tuh pada naik ya kan. Nah gimana caranya untuk kayak gimana ya, kebutuhan di rumah terpenuhi, terus yang lain juga nggak kurang kayak gitu kan. Kebutuhan di rumah tuh kan banyak kan gitu. Maksudnya menyeimbangkan yang biar sama-sama nggak terkurang gitu. Yang ini sih yang sangat pengaruh besar tuh yang harus hemat dalam biaya listrik atau untuk jajan-jadian kayak online shop segala macam gitu, dikurangi dulu.
gimana cara kamu memenuhi kebutuhan selama virus ini berlangsung? Ya salah satu penghasilannya itu cuma dari keluarga aku ya, cuman dari toko itu. Jadinya kalau toko itu, kalau misalnya putaran dari toko itu nggak ada, ya mau nggak mau ya nggak suka ya harus berhemat, harus betul-betul ngirit banget gitu, karena teruk banget gitu kan. Makanya semoga COVID ini cepat berlalu lah, biar Amin. Selanjutnya, berubah nggak sih pola hidup setelah adanya COVID-19 ini? Seperti apa gaya hidupnya gitu? ya berubah pastinya, kayak keluar pakai masker, terus sering cuci tangan, sampai gatel lah gara-gara sering cuci tangan gitu kan, sensitif kan, mungkin karena sabunnya salah atau gimana gitu. Sabunnya Terus kan campur-campur kan. iya, terus ya udah sih, itu perilaku yang lebih menjaga kesehatan, pola makan segala macam itu, biar imun kita kan kebal gitu, biar terhindar dari virus-virus. Rajin olahraga juga ya. Terus untuk kebutuhan sehari-hari, apakah kamu membeli stok bahan makanan? Maksudnya gini, kamu ngestok nggak bahan makanan untuk beberapa minggu ke depan? Soalnya kayak gini, takut harga melonjak, jadi stok untuk sekarang kayak gitu. Enggak sih, gimana ya bilangnya, karena sebelum pandemi pun udah emang nyetok gitu loh, nyetok di kulkas kayak bahan-bahan makanan, kayak misalnya sayur-sayur gitu. Karena di sini kan pajaknya cuma sekali, pajak itu pasar ya, pajaknya cuma sekali, dan itu hari Sabtu gitu. Ya udah, setiap minggunya pasti bakalan nyetok gitu. Berarti stoknya seminggu sekali ya. Jadi nggak ada pandemik ini pun udah nyetok duluan gitu. Dan bukan karena masalah harga, karena harganya takut naik gitu, enggak itu. Karena pasarnya 1 minggu sekali, guys. Iya. Lebih banyak mana pengeluaran setelah pandemik atau sebelum? Kalau dipikir-pikir ya, lebih banyak pengeluaran saat pandemik. Karena di rumah Di terus. rumah aja. Lebih banyak cemilan. Iya. Terus pengen ini, pengen itu, niatnya ingin berhemat. Karena aktivitas di rumah aja gitu. Terus ada nggak kebutuhan tambahan setelah pandemik ini? Kebutuhan tambahan? Ya pasti ada lah kan, karena biasanya adik-adik tuh kan makannya di luar, makannya sekolah gitu kan. Terus sekarang ini kan libur, jadi di rumah aja, jadi penambahan biaya itu pasti semakin besar gitu, bengkak. Terus kayak masker, masker, hand sanitizer, kan wajib kan ibaratnya gitu. Kebutuhan pokok selama pandemik ini terpenuhi nggak sih? Mesti ada yang kurang nggak sih gitu? Alhamdulillah terpenuhi. Alhamdulillah. Ya cukup lah gitu. Apa kebutuhan yang paling atau yang harus ada di rumah selama pandemik ini? Yang paling penting itu di rumah sayur. Iya, sayur. Terus masker, kalau stok masker gitu kan. Sekarang kan masker medis itu kan nggak diperbolehi, jadi nyetok masker kain gitu. Banyak ya kan? Iya, banyak. Terus ya hand sanitizer masing-masing punya. Kami kan 3 bersaudara, masing-masing harus punya, keluar harus bawa. Terus setelah pandemik berakhir, apakah Anda tetap melakukan pola hidup sehat seperti sekarang? Ya, semoga. Semoga konsisten ya. Semoga konsisten. Kayaknya itu aja guys. Kita lanjut ke subjek kedua. Halo guys, kembali lagi. Sekarang kita udah ketemu sama subjek kedua, atau yang harus kita wawancarin yang orang kedua. Sebelumnya kamu boleh perkenalkan diri dulu. Hai guys, nama saya Eva Nurhayati. Saya subjek kedua dari kalian ini. Ya, usahanya boleh disebutin? Usaha cake. Oh, dia jualan kue ya guys. Gimana ngedepinnya?
Bentar ya guys. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaannya. Gimana sih pendapat kamu tentang COVID-19 ini? COVID-19 itu apa ya? Berdampak apa sih? Virus wabah yang berdampak bagi manusia, sangat merugikan bagi kita. Terus ada nggak perbedaan yang kamu rasain sebelum dan sesudah muncul COVID-19 ini? Perbedaan dan sebelum dan sesudah munculnya virus ini. Perbedaannya kalau misalnya kayak keluar rumah gitu kan, kalau sebelumnya kan nggak harus pakai masker, cuci tangan. Kalau sekarang kan harus pakai masker, Lebih pakai safety. pakai kayak gitu. Terus setelah adanya COVID-19 ini tokonya tetap buka nggak sih gitu? Soalnya kan semua pada WFH pasti lebih sepi kayak gitu. Tetap buka nggak? Enggak, cuma kalau misalnya ada yang order gitu nanti dibuatin gitu kan, cuma nggak buka tokonya gitu. Jadi kegiatan apa aja sih yang dilakuin selama di rumah gitu kan, tokonya tutup selain pesanan gitu? Ya apa ya, ngelakuin hal yang positif sih, kayak ya bersih-bersih rumah gitu kan. Ngapain lagi kan kalau misalnya nggak ada orderan gitu. Iya. Terus ada nggak sih yang gini, COVID ini nih mempengaruhi nggak sih sama pendapatan kamu gitu selama COVID ini gitu? Iya sih, kayak Lebih kurang ya? berkurang gitu, konsumen lebih berkurang, jadi pemasukan pun lebih berkurang juga gitu. Sedangkan pendapatan banyak Dari kan? situ pendapatan apa? Terus gimana cara kamu menangani harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, sedangkan pendapatan semakin merosot? Kan pendapatannya merosot, tapi kebutuhannya tuh semakin banyak gitu, terus makin mahal gitu. Gimana caranya? Hemat ya? Ya harus hemat, lebih bisa ngatur Semua. pengeluaran gitu kan, karena adanya COVID ini gitu. Berarti ngurangin lah ya kan? Selanjutnya apa pola hidup anda yang berubah setelah adanya COVID? Seperti gaya hidup atau gimana yang berubah yang kelihatan berubah banget gitu? Apa ya? Ini gak sih? Pola hidup entah lebih sehat makannya, terus lebih rajin olahraga, lebih bersih, lebih safety kayak Ya, gitu. lebih mengatur apa? Kayak kehidupan sehari-hari, kayak dari segi makannya, dari menjaga kesehatannya, rajin cuci tangan gitu kan, kemana-mana cuci tangan kayak gitu. Lebih safety lah, berarti lebih higienis sekarang ya kan daripada sebelumnya. Untuk kebutuhan sehari-hari, kamu tuh sebenarnya lebih memilih nyetop di rumah untuk beberapa minggu ke depan atau untuk kebutuhan minggu ini aja atau gimana? Lebih ke nyetok karena kan kayak mana ya, di sini kan kalau misalnya untuk belanja kebutuhan kayak dapur gitu kan, di pasar pun cuma sekali seminggu gitu kan, sama hari Sabtu gitu, jadi nyetok selama untuk seminggu itu untuk makan. Berarti lebih ke nyetok ya. Jadi guys, ini kami satu tempat tinggal, jadi lebih ke nyetok gitu karena di sini pasarnya cuma seminggu sekali, terus ada warung yang untuk jualan pun nggak lengkap, jadi kebutuhannya tuh lebih orang-orang sini tuh lebih banyak nyetok gitu. Terus lebih banyak mana pengeluaran setelah pandemik atau sebelum? Kalau saya sendiri ya, pengeluaran lebih banyak itu sebelum pandemi karena kan boleh kemana-mana gitu kan, sering main gitu. Kalau sekarang kan di rumah aja gitu, jadi ya di rumah aja ngapain gitu kan, nggak kemana-mana ya kan. Kemana-mana. Bisa nabung berarti, ada hikmahnya. Apakah ada kebutuhan tambahan setelah pandemik berlangsung? Kebutuhan tambahan
ya kayak misalnya beli masker atau buah-buahan karena mau hidup sehat kayak gitu. Iya, nyetok masker. Tapi maskernya sekarang nggak boleh yang itu karena Masker kan kain ya kan. udah langka juga kan masker mahal. itu. Jadi nyetok masker, terus sabun untuk cuci tangan, kayak gitu, hand sanitizer. Lebih ke ini ya, alat-alat untuk kesehatannya ya kan. Terus apakah kebutuhan pokok Anda terpenuhi selama adanya pandemik ini? Kebutuhan pokok terpenuhi sih, karena kan ya Masih ikut orang tua juga ya kan? masih ikut orang tua, nggak terlalu memikirkannya sampai harus beli ini itu. Apa kebutuhan yang paling penting yang harus ada di rumah? Selama covid, kebutuhan paling penting kayak apa ya Hand sanitizer, sanitizer, masker, itu aja. iya. Setelah pandemi berakhir, apakah Anda tetap menjaga pola hidup sehat atau kembali lagi seperti pola hidup biasanya? Tetap menjaga dong, soalnya kan sehat itu mahal gitu kan. Mahal guys. Mahal guys. Terus apa ya harus gitu kan, misalnya ya kalau udah nggak ada gitu kan, alhamdulillah udah nggak ada covidnya, tetap kita harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer kemana-mana, itu harus, karena kita kan nggak ada yang tahu juga kan virus itu dimanapun. Oke guys, jadi itu dari subjek kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke subjek ketiga. Guys, sekarang kita udah ketemu sama subjek yang ketiga yang bakal kita wawancarain. Sebelumnya kamu boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bastian Permana. Terus Usahanya kuliner. Oh ya, dia jualan kayak mie, bakso bakar, terus bakso crispy, jus-jusan gitu-gitu guys. Jadi selama libur ini dia jualan kayak gitu. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Gimana pendapat kamu tentang adanya COVID-19 ini? Physical distancing itu doang. Itu aja. Sedikit banget ya guys. Itu aja, Iya kan, guys. jadi sepi. Terus ada nggak perbedaan yang kamu rasain sebelum dan sesudah munculnya virus ini? Ada. Apa aja? Kayak dulu bebas kemana aja, tapi sekarang ada batasan, aturan. Bahkan harus dicek dulu. Masuk mall harus cuci tangan dulu, dicek dulu, harus pakai masker kemana-mana. Itu aja. Terus setelah adanya COVID-19 ini, apakah tetap bekerja atau misalnya gini, apakah warung tetap buka atau gimana gitu? Enggak, baru kemarin penutupan PSBB itu aja baru buka. Oh, jadi di kampung kami ini ada ini guys, apa namanya, kayak PSBB gitu, PSBB wilayah gitu kan. Jadi nggak boleh orang masuk. Jadi setelah PSBB di kampung ini udah dibuka, warungnya dia baru buka gitu maksudnya. Terus setelah adanya COVID, apa aja sih kegiatan yang kamu lakuin selama warung tutup kemarin? Gak ada sih, di rumah aja. Di rumah aja, makan tidur. Iya. Itu guys, makan tidur. Olahraga sedikit. Sikit. Apakah adanya COVID-19 ini mempengaruhi pendapatan kamu? Banget Banget ya. Menurun. Uang jajan, uang semuanya. Gimana cara kamu menangani harga kebutuhan pokok yang semakin mahal sedangkan pendapatan menurun? Meminimalisir penggunaan. Hematlah ibaratnya Iya. gitu kan. Terus gimana cara kamu memenuhi kebutuhan selama virus ini berlangsung, selama pandemik ini berlangsung gitu kan? Semua mahal tuh, gimana caranya memenuhi semua kebutuhan tuh dengan cukup gitu? Ya sesuai kebutuhan aja yang dibeli, apa yang dibutuhin, dan dikurangin porsi-porsinya. Secukupnya. Iya.
nggak yang berlebihan kayak gitu ya kan. Terus tuh apakah pola hidup kamu berubah selama adanya COVID-19 ini, kayak gaya hidup atau gimana gitu, apa aja yang Ada. berubah? Ya kemana-mana kan pakai masker, terus bawa hand sanitizer terus, jadi kayak lebih aman, lebih safety. Terus ya untuk kebutuhan sehari-hari kamu lebih memilih stok buat beberapa hari ke depan atau buat hari itu aja atau gimana? Seminggu. Kenapa kamu memilih buat stok seminggu kayak gitu? Ya karena emang biasanya gitu. Oh memang biasanya gitu ya? Iya. Ya gitu guys, soalnya kami satu tempat tinggal. Terus lebih banyak mana pengeluaran saat pandemik atau sebelum? Sebelum. Kenapa? Karena sebelumnya kan sering keluar, sering main, sering belanja. Ya kan sekarang ada COVID, ada PSBB, ada pandemik nih, jadi kayak akun-akun shop tuh Shopee dan Vol di kayak Tutup dulu. tutup dulu pengiriman, jadi ya ditahan, nggak bisa lagi belanja online-nya dikurangin guys karena jajannya kurang. Habis itu apakah ada kebutuhan tambahan selama pandemik ini, kebutuhan tambahan gitu? Nggak ada sih, cuman beli hand sanitizer doang. Masker ya, Iya, kebutuhan sama tambahannya. Terus apa kebutuhan yang paling penting yang harus ada di rumah selama pandemik ini? Itu tadi ya. Iya, cuci tangan disediakan di depan di teras rumah. Ini terakhir, pertanyaan terakhir, let's guys. Setelah pandemik berakhir, apakah Anda tetap menjaga pola hidup sehat yang telah diterapkan? Pasti. Konsisten nggak? Ya pastinya kan, karena udah terbiasa juga. Ya udah 3 safety. bulan juga ya kan. Iya. Lumayan guys. Kayaknya udah itu aja. Makasih untuk semua subjek-subjek yang udah mau pada di video ini dan udah bersedia di videoin. Terima kasih. Ya,